Perkenalkan, nama saya Cinggi Lenika Wahara dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saat ini saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 1 tahun 2021. PPL tahun ini dilaksanakan secara virtual di desa masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Tempat yang saya pilih untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan yaitu berada di salah satu usaha di Trenggalek, yaitu UD Lasmini Jaya. UD Lasmini Jaya merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk usaha dagang yang ada di Kabupaten Trenggalek. UD Lasmini Jaya didirikan pada tahun 2003 oleh sepasang suami istri yaitu Bapak Kasiman dan Ibu Lasmini. Beralamat di Jalan Raya Kampak Munjungan, RT 21 RW 6 Dusun Kemiri, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Tempat usaha berada strategis di pinggir jalan yang sangat mudah untuk ditemukan dan dijumpai konsumen. UD Lasmini Jaya merupakan usaha dagang yang menjual alat-alat toko bangunan. Visi dan misi UD Lasmini Jaya. Visi dari UD Lasmini Jaya yaitu terus berkembang dan menjadi tempat pilihan berbelanja yang nyaman, lengkap, dan berkualitas, serta mensejahterakan karyawan. Misinya ialah yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas serta ramah lingkungan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik serta ramah kepada pelanggan. Yang ketiga, menyediakan alat-alat bangunan yang lengkap sesuai permintaan konsumen. Yang keempat, memberikan imbalan sesuai dengan kinerja karyawan. Dalam sebuah usaha, dipastikan selalu ditemui permasalahan yang dihadapi. Permasalahan datang seiring dengan keberhasilan suatu usaha, seperti yang dialami oleh UD Lasmini Jaya. Permasalahan tersebut ialah banyaknya pesaing dengan menjual produk yang sama, bahkan tempat pesaing tidak jauh dari lokasi UD Lasmini Jaya beroperasi. Selain itu, akibat dampak pandemi COVID-19 ini, banyak bahan-bahan dan alat-alat bangunan dari distributor yang juga melonjak naik. Hal ini mengakibatkan konsumen sedikit mengurangi bahan belanjaannya. Lalu juga terkait pencatatan laporan keuangan yang dilakukan UD Lasmini Jaya ini masih dengan cara yang manual, sedangkan bisnis dari UD Lasmini Jaya sudah tidak bisa dikatakan kecil lagi. Kinerja keuangan harus sangat menjadi perhatian khusus karena sangat penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Dari permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian implementasi laporan keuangan sebagai alat bantu menilai kinerja keuangan pada UD Lasmini Jaya. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL ini dilaksanakan dari tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari 2021. Bentuk kegiatan yang saya lakukan ialah yang pertama, mengunjungi lembaga untuk meminta persetujuan kepada pemilik UD Lasmini Jaya agar memberikan izin melakukan observasi dan wawancara. Yang kedua, meminta tanda tangan persetujuan dari pimpinan UD Lasmini Jaya dan menanyakan kelonggaran waktu untuk bisa diwawancarai. Yang ketiga, membuat dan menyusun pertanyaan yang akan diajukan saat melakukan wawancara. Yang keempat, mulai melakukan observasi dan wawancara bersama pemilik UD Lasmini Jaya. Yang kelima, melakukan pengambilan video dokumentasi di UD Lasmini Jaya untuk tugas laporan. Yang keenam, membantu melayani pembeli dan melihat pencatatan laporan keuangan yang diselesaikan langsung setiap sore. Yang ketujuh, menyusun laporan hasil PPL. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan aktivitas siklus akuntansi yang memberikan informasi kondisi keuangan dan hasil operasi suatu lembaga atau perusahaan. Informasi dari kondisi keuangan dan hasil operasi sangat penting dan diperlukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dijadikan alat berkomunikasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi data keuangan perusahaan.
Laporan keuangan juga berfungsi sebagai penyedia informasi dari posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, serta kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Kasmir 2012 menjelaskan bahwa secara umum tujuan dari laporan keuangan ialah memberikan informasi keuangan perusahaan pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan dapat dicatat sesuai kebutuhan dari perusahaan, namun dapat juga disusun secara berkala. Karena hasil yang dibutuhkan mampu memberikan informasi keuangan pada pihak internal dan eksternal suatu perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa betapa pentingnya laporan keuangan pada suatu perusahaan. Dengan melakukan penyusunan laporan keuangan, pastinya akan dapat dijadikan arahan bagaimana suatu perusahaan mengembangkan usahanya ke depan. Begitu juga dengan UD Lasminijaya, sebuah usaha dagang yang pastinya membutuhkan laporan keuangan sebagai acuan yang bisa digunakan untuk melihat prospek ke depannya. Laporan keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, karena laporan keuangan sesungguhnya memiliki fungsi utama sebagai alat yang digunakan para pendiri usaha mengetahui informasi keuangannya, sehingga dapat menjadi arahan bagaimana cara mengendalikan keuangannya yang baik, benar, dan terarah. Umumnya, laporan keuangan yang dibuat oleh usaha dagang milik perseorangan hanya dibuat dan disusun untuk memberikan informasi kepada pemilik saja, bukan seperti perusahaan besar yang juga diperuntukkan untuk umum bagi pengguna di luar usaha atau eksternal. Menurut Jumingan, kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusia. Jadi kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran pencapaian keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan keuangan sehingga prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan pada perusahaan dapat dilihat. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari hasil laporan keuangan melalui informasi pada neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Sehingga perkembangan perusahaan dapat dilihat dalam setiap periode tertentu. Perusahaan yang didapati tidak mengalami perkembangan, maka keputusan bisa diambil sebelum bisnis benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Dari sini jelas bahwa kinerja keuangan sangat berpengaruh pada perencanaan yang akan diambil perusahaan di masa mendatang. Dengan mengetahui kinerja keuangan, maka permasalahan tentang keuangan akan diketahui. Kinerja keuangan akan diketahui dengan menggunakan analisis, tentunya dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis kinerja keuangan dianggap kegiatan yang tidak boleh disepelekan dan sangat penting karena menyangkut keberlangsungan dan pengambilan keputusan bagi para pelaku usaha agar dapat berkembang. Selain itu, analisis kinerja keuangan akan memberikan informasi mengenai kesehatan keuangan pada perusahaan. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan sangat penting untuk dilakukan terlebih pada UMKM untuk mengembangkan usahanya. UD Lasminijaya ini merupakan usaha dagang yang dikelola oleh keluarga. Usaha yang dirintis dari bawah saat ini telah melambung dan berkembang serta memiliki banyak pelanggan. Semakin berkembangnya suatu usaha, pemilik usaha akan semakin berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Karena ketika terjadi kesalahan sedikit pun pasti akan berakibat fatal. Sehingga sangat dibutuhkan laporan keuangan agar kinerja keuangan dari UD Lasminijaya dapat diketahui. Laporan keuangan tidak hanya dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar. Usaha yang baru dirintis pun juga pasti memerlukan laporan keuangan meskipun laporan keuangan dibuat secara manual. Begitu juga yang saat ini UD Lasminijaya terapkan, pencatatan masih sangat sederhana. Dari informasi laporan keuangan UD Lasminijaya diketahui bahwa dari pertama didirikan usaha dagang hingga saat ini kinerja keuangannya masih sehat. Meskipun pada saat-saat tertentu pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan, namun penurunan yang dialami tidak terlalu signifikan dan masih terbilang normal. Dengan begitu jelas bahwa pemilik usaha sudah mahir dalam mengelola keuangannya. Dari informasi laporan keuangan juga terlihat bahwa usaha yang dijalankan telah memberikan laba yang sangat tinggi.
Lasminijaya adalah usaha yang masuk dalam UMKM dengan kategori menengah. Pendapatan sudah terbilang tinggi, jumlah karyawan kurang lebih 20 orang, produk usaha alat-alat toko bangunan banyak dan bermacam-macam. Sudah pasti kinerja keuangan sangat perlu diketahui agar setiap kas yang masuk dan keluar dapat dikontrol dengan jelas. Laporan keuangan juga harus disusun dan diteliti dengan sangat hati-hati, mengingat penerapan laporan keuangan sangat berpengaruh sebagai informasi menilai kinerja keuangan pada UD Lasminijaya. Maka kedepannya diharuskan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, karena masih belum menggunakan standar akuntansi sesuai dengan SAEMKM, sederhana dan masih manual. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus adanya perubahan perlakuan akuntansi yang tepat dan penerapan standar akuntansi keuangan tersebut dalam proses penyusunan serta penyajian laporan keuangannya untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Karena dengan begitu, kerugian dan keuntungan akan sangat mudah untuk diketahui. Bentuk kesalahan dari pencatatan manual juga dapat dihindari.